Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Azizah, biasa dipanggil Azizah, NIM 12404093046. Jadi di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen sumber daya alam. Di sini saya akan menjawab persoalan. Jadi jika saya menjadi pimpinan perusahaan dan perusahaan saya itu mengalami penurunan omset yang sangat drastis, dan bagaimana cara saya menangani agar karyawan saya itu tidak merasa dirugikan, seperti itu. Jadi menurut saya itu tidak bisa dipungkiri ya, dampak dari pandemi COVID-19 ini sendiri sudah memang sangat menyakitkan. Salah satu yang terkena dampak dari munculnya virus ini yakni sektor ekonomi. Banyak perusahaan yang tidak bisa menjalankan usahanya seperti biasa, sehingga menyebabkan perusahaan mengalami penurunan pendapatan, bahkan sampai tidak ada pendapatan sama sekali. Jadi, apa sih yang harus dilakukan terhadap karyawan di masa sulit seperti ini? Ini jawaban menurut opini saya ya. Jadi yang pertama yang akan saya lakukan jika saya menjadi pimpinan perusahaan, poin yang pertama yaitu saya harus jujur dan transparan. Jadi sebaiknya perusahaan harus bersikap jujur dan transparan kepada karyawannya terkait dengan kondisi yang dialami saat ini. Dengan begitu perusahaan dapat merundingkan langkah apa yang terbaik. Sebenarnya langkah apa sih yang paling terbaik bagi karyawan dan perusahaannya? Poin yang kedua yaitu menentukan strategi bisnis. Jadi perusahaan itu perlu memikirkan strategi bisnisnya lagi. Jika dengan strategi bisnis yang sedang dijalankan perusahaan yang sekarang itu masih dapat berjalan, maka sebaiknya pertahankan. Namun jika tidak dapat bertahan, perusahaan dapat menggunakan maksudnya mencari model bisnis yang lain, namun tetap berada pada divisi yang sama dengan perusahaan. Bisa juga perusahaan menjalankan keduanya secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu mengarahkan karyawan dengan sesuai kebutuhan saat ini. Setelah melakukan strategi bisnis, perusahaan harus mengarahkan karyawannya agar strategi bisnisnya itu dapat berjalan dengan sesuai kebutuhannya. Dan yang keempat, kalau kita punya karyawan untuk yang status kontrak itu akan berakhir, tidak perlu diperpanjang. Jadi jika perusahaan yang memiliki karyawan status kontraknya akan berakhir, sebaiknya itu menunda terlebih dahulu untuk melakukan perpanjangan. Jika dirasa karyawan bekerja dengan baik dan perusahaan tidak ingin melepas karyawan, maka solusi lainnya bisa dijadikan sebagai mitra, distributor, reseller, atau freelance. Kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu jawaban dari saya. Memang agar bisnis dapat bertahan menghadapi pandemi virus corona tanpa melanggar hukum seperti ini memang sangat sulit. Namun sebaiknya perusahaan dapat memanfaatkan masa sulit ini dengan hal-hal yang baik, sehingga masyarakat akan mengenal perusahaan sebagai brand yang peduli terhadap kondisi sekitarnya di masa sulit seperti ini. Terima kasih. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.